Tongkat ini hanya jatuh pelan ke tanah, tapi menembus seluruh benua, menewaskan 850.000 orang. Tapi hanya bisa digunakan 5 kali. Jadi aku memutuskan untuk menggunakannya untuk mengalahkan bos terakhir. Tak disangka, ternyata dia seorang pengecut. Dia berinisiatif menandatangani kontrak jiwa denganku, berubah menjadi roh senjata, membuat tongkat itu memiliki daya tahan tak terbatas. Dan akhirnya aku bisa membalas dendam pada wanita itu. Karena belum lama ini, aku yang didiskriminasi oleh pemain lain, mendapat undangan grup dari seorang dewi. Aku merasa berada di puncak kehidupan. Di perjalanan, aku bahkan memamerkan paket hadiah pemula yang kubeli seharga $290 kepada Dewi. Dewi itu tidak hanya tidak jijik, tetapi juga memujiku. Aku sudah membayangkan jatuh cinta dengan Dewi, menuju ke pelaminan, membentuk keluarga kecil yang bahagia. Tapi kenyataan terlalu kejam. Air mata tidak bisa membeli keabadian. Aku terlalu hanyut dalam hayalan. Saat terbangun, aku sudah penuh luka. Aku baru sadar bahwa hayalanku telah berakhir. Ternyata Dewi itu hanya ingin memancingku ke tengah hutan yang sepi, untuk membunuhku, hanya untuk tugas perubahan jobnya. Job tersembunyi, Dewi kehidupan. Dan aku adalah pemain ke-1000 yang dia bunuh. Hari itu, aku menyadari satu fakta. Kebenaran dari game ini adalah hukum rimba. Tak lama kemudian, aku hidup kembali di desa pemula dengan konsekuensi turun level. Pikiranku dipenuhi ejekannya sebelum aku mati. Kau pasti orang bodoh di dunia nyata, kan? Minta saja uang saku lagi untuk memperkuat equipmentmu, orang miskin. Dan tatapan menghina dari pemain lain. Enyah kau, idiot, equipmentmu terlalu lemah. Tingkatkan dulu ke +11 baru cari aku lagi. Tanpa kekuatan, aku hanya bisa meraung tak berdaya. Jadi aku mengeluarkan palu peningkatan. Pertama, pedang 2 tangan ksatria +3. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk memukulnya. Tapi peningkatannya gagal, dan senjatanya benar-benar rusak. Tidak menyerah, aku mengeluarkan sarung tangan baja darah +5, memukulnya lagi dengan seluruh kekuatanku. Tapi yang kudapat hanyalah kegagalan. Aku menjadi gila, terus mengeluarkan equipment untuk ditingkatkan. Tapi dengan peningkatan yang terus-menerus gagal, dan equipment yang terus-menerus rusak, aku kehilangan segalanya. Air mata kesedihan mengalir dari sudut mataku. Aku memutuskan untuk menyerah pada game sampah ini. Tiba-tiba, sebuah tongkat jatuh di sampingku. Ini adalah senjata dasar pemula. Satu-satunya ciri khasnya adalah sangat lemah. Sebuah tanda tanya besar muncul di pikiranku. Aku bingung. Seorang anak kecil muncul di hadapanku. Siapa dia? Kenapa dia terus mengirim emoji? Melihat penampilannya, dia pasti pemula. Tiba-tiba aku mengerti maksudnya. Dia pasti ingin memberiku tongkat ini. Sepertinya aku benar. Apa dia kasihan padaku karena semua equipmentku hancur? Dengan sisa harga diriku, aku memukulnya lagi. Kali ini peningkatannya berhasil, jadi aku memukulnya lagi. Peningkatan berhasil lagi. Hidup ini sungguh tak terduga. Kenapa cuma perlengkapan sampah begini yang berhasil ditingkatkan? Jadi, aku terus memukul dan meningkatkannya tanpa henti. Aku terus memukulnya. Aku memukulnya sampai matahari terbenam. Pifu Souman. Aku sudah lelah sampai seluruh tubuhku gemetar. Lalu, dengan gemetar, aku memukulnya untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala. Aku berhasil meningkatkannya ke nilai peningkatan tertinggi, 99. Dengan gemetar, aku menatap tongkat kayu yang secara tidak sengaja telah kutingkatkan ke nilai maksimum ini. Aku pun termenung. Seharusnya, jika melebihi +10, tingkat keberhasilan peningkatannya akan di bawah 5%. Detik berikutnya, tanganku yang gemetar tak sengaja menjatuhkan tongkat itu. Saat tongkat itu jatuh ke tanah, aku tercengang. Semua benda yang kulihat langsung hancur. Detik berikutnya, semua pemain heboh. Mereka berhamburan melarikan diri. Bahkan ada yang mengira itu adalah nafas naga. Ada juga yang mengira itu adalah event game. Dan aku, biang kerok dari semua ini, juga tercengang. Karena pukulan ini langsung membelah benua menjadi 2. Dan juga memecahkan rekor dunia dalam sejarah game. Dalam sekejap, 850.000 pemain tewas. Aku pun menjadi penjahat yang terkenal. Aku tak bisa menahan tawa gembira. Wajah wanita jalang itu dan kata-katanya kembali terlintas di pikiranku. Sepertinya orang tuamu cuma pengemis, ya? Saat itu, aku tertawa terbahak-bahak. Dengan mempertaruhkan nyawaku, aku mempelajari satu hal. Kebenaran dari game ini adalah hukum rimba. Kalian semua sampah brengsek, tunggu saja ajalmu. Di kehidupan nyata, aku hanyalah orang biasa. Penampilanku biasa saja, tinggiku biasa saja, nilai sekolahku biasa saja, kemampuan atletikku biasa saja. Jika kehidupan nyata diibaratkan rank game, mungkin aku hanya bronze 4. Tapi, sekarang berbeda. Saat sedang berjalan, aku tak sengaja menabrak seorang pria botak. Dia langsung mengangkatku. Sepertinya dia ingin pamer di depan pacarnya. Aku hanya membalas dengan 3 kata. Si botak sialan, Pifu Souman. Lalu aku memukul wajahnya dengan tongkat.
Pifu Shou. Detik berikutnya, cahaya kemasan meledak. Si botak langsung menjadi abu. Sekarang aku penuh percaya diri. Akulah pemain terkuat. Akulah protagonis dunia ini. Namun, detik berikutnya sistem menampilkan pesan. Ketahanan senjatamu hampir habis. Ketahanan tongkat kayu tinggal 3/5. Aku langsung tercengang. Ini artinya aku hanya bisa memukul 3 kali lagi? Selesai sudah. Rencanaku gagal total. Aku tadinya ingin menghajar orang-orang yang meremehkanku, lalu membalas dendam pada wanita itu. Tapi sekarang, aku tak bisa membalas dendam. Tinggal 3 pukulan lagi. Pifu Shou. Jadi aku membuat keputusan. Pergi ke lembah kematian untuk bermain. Wahai manusia fana yang hidupnya pasti berakhir, kau telah melewati batas. Kau takkan bisa lari. Ini adalah perbatasan antara hidup dan mati. Manusia fana yang bodoh, berjuanglah dalam keputusasaan yang tak terelakkan. Tinggal 3 pukulan lagi. Kalau begitu, aku akan mencari bos besar di game ini. Saat itu, Urus ketakutan setengah mati. Dia buru-buru berkata, Tunggu sebentar, tunggu. Aku ada yang mau dibicarakan. Tolong dengarkan sampai selesai. Bos, kau ini siapa sebenarnya? Mana aku tahu. Bocah, jangan ganggu aku. Cepat mati sana, mengayunkan tongkat lagi. Urus dipukuli sampai mempertanyakan hidupnya. Melihatku melangkah mendekatinya, wajahnya menunjukkan keputusasaan. Aku menghela nafas. Tinggal sekali lagi. Andai saja masalah durability ini tidak ada. Mendengar itu, mata Urus langsung melebar. Durability, bos, Anda kesulitan dengan masalah durability? Saya bisa membantu Anda. Saya bisa menyelesaikan masalah itu untuk Anda. Mendengar itu, aku menghentikan ayunanku. Dengan wajah serius, aku bertanya, benarkah? Jendela status muncul. Kontrak Tuan Pelayan Urus berkepala 2. Naga terkuat. Urus, ingin membuat kontrak jiwa dengan Anda. Apakah Anda ingin menerima quest ini? Pifu, aku terdiam sejenak. Lalu bertanya, apa ini? Pifu, bos, apa Anda pernah mendengar tentang pedang ego? Pedang ego, apa itu? Singkatnya, aku akan menjadi senjata Anda, meninggalkan tubuh fisikku dan menjadi jiwa. Dengan begitu, senjata bos akan berevolusi menjadi pedang yang memiliki ego, yaitu pedang ego, dan mendapatkan durability tak terbatas. Pedang ego adalah senjata tingkat tertinggi dalam game ini. Mendengar itu, aku tertawa terbahak-bahak. Urus kebingungan melihatku, ia hanya bisa tertawa kecil di sampingku. Dengan ragu, ia bertanya, bos, apakah tawaranku menarik? Aku berbicara sendiri. Dengan begini, alur ceritaku akan berubah lagi. Aku susah-susah meninggalkan karakter pendendamku. Tapi kurasa, seolah-olah takdir menyuruhku untuk balas dendam. Melihatku seperti itu, Urus ketakutan dan mulai merindukan ibunya. Namun, detik berikutnya, aku menekan tombol terima. Seketika, sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki kami. Seiring dengan mantra, tubuh fisik Urus perlahan menghilang. Jiwanya sedikit demi sedikit memasuki tongkat kayu. Seketika, level tongkat kayu berubah menjadi ego. Durability-nya juga menjadi tak terbatas. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di sekitarku. Semakin lama semakin jelas. Banyak monster muncul di atasku. Mereka terus berteriak, balas dendam untuk tuan kita. Balas dendam untuk Tuan Urus. Seketika, sekitarku dipenuhi teriakan balas dendam. Monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbuku seperti gelombang pasang. Aku tertawa gila. Balas dendam? Tentu saja, balas dendam. Detik berikutnya, aku mengangkat tongkat di tanganku, dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, poster buronanku ditempel di kota. Bontinya tingkat 3S. Seorang prajurit berkata dengan suara lantang. Ini adalah pemain Red Name paling kejam dalam sejarah yang telah membunuh sekitar 800.000 pemain dalam satu hari. Pifu, poster buronan ini telah disebarkan ke seluruh dunia. Ke-12 kerajaan di 3 benua. Hadiahnya 10 miliar koin emas. Mendengar itu, para pemain tercengang. Gila, Pitian, 10 miliar koin emas setara dengan 53 juta uang tunai. Pada saat yang sama, sejumlah besar tentara berangkat. Dari lambang di baju zirah mereka, dapat dilihat bahwa mereka adalah pengawal istana. Dan orang yang berjalan di barisan depan, adalah Saintri, ketua Guild Suci, bersama 10 orang elit, membentuk pasukan paladin terkuat, Crossline. Dan pria berambut emas ini adalah ketua Guild Crossline, Xiu Haopif. Lalu ada penyihir terkuat kerajaan, yang juga merupakan ketua Guild Tanah Suci. Abrakadabra. Kemudian ada Hong, ketua Guild Orang Miskin. Terakhir, dikelilingi oleh ribuan tentara, adalah penguasa kota Alden, ketua Guild Keadilan, Haokeye. 5 guild terkuat di dunia berkumpul di sini. Bersekutu untuk pertama kalinya, Haokeye mengumumkan dengan lantang. Sebagai panglima tertinggi Serikat Dunia,
Aku memerintahkan kalian semua. Serikat dunia kita akan menyatakan perang terhadap pemain Red Name jahat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, aku, yang telah mendapatkan daya tahan tak terbatas, sedang tertawa terbahak-bahak di sebuah gang. Tiba-tiba muncul seekor hewan kecil. Bos, Anda tampaknya sedang senang sekali. Tiba-tiba muncul kepala dari tongkat kayu. Membuatku terkejut. Makhluk kecil itu menjelaskan, Bos, aku adalah Urus berkepala dua. Aku terkejut. Ini sangat berbeda dengan Raja Naga yang gagah perkasa. Mereka seperti dua monster yang berbeda. Melihat itu, Urus buru-buru keluar dari tongkat dan menjelaskan. Seperti yang baru saja kukatakan, jiwaku telah memasuki pedang bos. Singkatnya, aku telah menjadi roh pedang. Aku adalah perlengkapan paling representatif. Untuk senjata di levelku, hanya bos yang bisa melihat dan mendengarku. Aku kira aku mengerti maksudnya. Tapi di mana kepalamu yang lain? Tuan Naga berkepala dua, Urus sendiri bingung. Kepala yang lain, ia mencoba mencari kepala lainnya di samping kepalanya sendiri. Tetapi ia sendiri tidak tahu kemana perginya kepala yang lain. Tiba-tiba selembar kertas jatuh di antara kami. Karena penasaran, aku mengambilnya. Tetapi setelah melihat isinya, aku langsung terkejut. Dicari saat itu aku baru sadar bahwa poster buronanku ada di mana-mana. Melihat ini, Urus malah menjadi bersemangat. Kekagumannya padaku seperti aliran sungai yang tak ada habisnya. Aku sendiri baru tahu sekarang bahwa karena aku tidak memegang tongkat kayu dengan erat, 80.000 lebih orang terbunuh. Melihat poster buronanku yang tersebar di mana-mana, aku malah merasa sedikit bersemangat. Rasanya seperti aku seorang selebriti. Jadi aku memutuskan, karena sudah begini, aku akan memainkan peran sebagai berpura-pura jadi babi untuk memakan harimau. Urus bertanya dengan bingung. Berpura-pura jadi babi untuk memakan harimau? Apa itu? Aku menjelaskan. Kau tidak tahu. Berpura-pura jadi babi untuk memakan harimau. Itu berarti orang kuat menyembunyikan kekuatan mereka, dan sengaja berpura-pura lemah. Kau belum pernah baca novel? Orang yang diremehkan orang lain sebenarnya adalah tokoh utama yang sangat kuat. Tidakkah kau pikir itu keren? Dengan begitu, kita bisa bersantai dan menikmati keadaan ini. Ternyata itu adalah panah yang ditembakkan oleh Hawkeye. Tidak kusangka keberadaanku terungkap begitu cepat. Saat para prajurit mengepungku, aku berdiri sambil berlari. Musuh itu langsung mengarahkan panahnya kepadaku lagi. Hawkeye berteriak, jangan beri dia waktu untuk bernapas. Serang. Seketika aku marah. Tadinya aku ingin berpura-pura lemah. Tapi sekarang, aku tak perlu berpura-pura lagi. Hanya dengan satu serangan, anggota dari 5 guild besar menderita banyak korban. Hawkeye, yang terbaring di tanah, belum mengerti apa yang terjadi. Tiba-tiba semuanya menjadi terang, dan semua orang tumbang. Bersamaan dengan itu, ibu kota kerajaan pertama lenyap seketika. Menyaksikan kekuatanku, Hawkeye buru-buru mengeluarkan bola pemanggil. Tanpa ragu, dia langsung meremukkannya. Seketika, beberapa portal teleportasi muncul di sekitarnya. Dalam sekejap, semua anggota 5 guild besar berteleportasi, mengepungku, dan kali ini, jumlah orang yang dipanggil mencapai 3 juta. Hawkeye kembali memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerangku. Aku menghela napas pelan, lalu mengangkat tongkat kayuku lagi. Satu ayunan merenggut nyawa musuh yang tak terhitung jumlahnya. Urus tercengang. Setiap ayunanku merenggut nyawa musuh yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun satu manusia lemah, tetapi jika banyak manusia berkumpul, mereka akan sulit dihadapi. Ini adalah pengetahuan umum. Seperti kata pepatah, bahkan bos monster terkuat, Urus, tidak dapat melawan ribuan orang sekaligus. Dan saat ini, orang-orang ini adalah aliansi guild dunia, sekelompok orang kuat dari seluruh dunia. Bahkan dengan mengerahkan seluruh pasukan Urus, mereka pasti tidak akan menang. Jadi, cara paling masuk akal adalah melarikan diri dari tempat ini. Tapi itu semua hanyalah ilusi Urus. Saat ini, aku sangat kuat, bahkan ribuan tentara pun dapat aku musnahkan dengan mudah. Namun, di saat yang sama, di pihak penyihir, mantra mereka hampir selesai. Detik berikutnya, sebuah lingkaran sihir muncul di atasku. Seketika, Abrakadabra melancarkan mantra pembubaran. Tapi aku tidak menghindar. Malah, aku kagum dengan nama sihirnya yang keren. Jadi aku memutuskan untuk memberi nama keahlianku juga. Aku mengangkat tongkatku lagi. Sebuah gelombang kejut melesat keluar bumi, menuju keluar angkasa. Ku sebut ayunan ke atas. Lingkaran sihir itu langsung ditembus dan hancur berkeping-keping. Abrakadabra langsung panik. Dia buru-buru menyuruh kelompok penyihir untuk merapal mantra lagi. Tapi detik berikutnya, dia melihatku mengangkat tongkat lagi. Kali ini, keahlianku bernama ayunan ke bawah. Seketika, kelompok penyihir itu musnah. 3 juta orang melawan 1 orang. Mereka tidak meraih kemenangan telak. Malah, pemandangannya mengerikan. Aliansi 5 guild besar dunia, musnah. Hawkeye gemetar ketakutan. Aku berjalan ke arahnya sambil memegang tongkat.
Aku sengaja membiarkanmu hidup. Aku bahkan susah payah mengatur kekuatanku. Karena kau tadi memanahku. Dan pertempuran hari ini, tentunya menjadi topik hangat. Bukan hanya pemain live in another world, tetapi juga pemain game di seluruh dunia. Bahkan orang yang biasanya tidak tertarik dengan game membicarakannya. Pertempuran berakhir. Urus pun muncul. Dia terus saja menyanjungku. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Aku melirik dari sudut mataku. Ternyata seseorang. Bingung. Aku berkata, apa? Masih ada orang lain? Namun, saat dia semakin mendekat, rambut panjangnya ringan seperti awan. Senyum di wajahnya memancarkan kelembutan yang memesona. Saat itu, aku terpaku. Karena dia adalah wanita jalang yang ingin kubalas dendam. Lalu, dia tersenyum kecil. Lama tak jumpa. Brengsek. Dataran luas saat matahari terbenam. Senjata-senjata berserakan di tanah. Dan 3 juta mayat. Tapi dibandingkan dengan pertemuan dengannya saat ini, semuanya terasa redup. Mungkin karena itulah, berlawanan dengan perasaanku saat ini, aku tak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan senyum polosnya. Apa kabar? Kebetulan sekali. Tak kusangka bisa bertemu denganmu lagi di sini. Kebetulan, omong kosong. Jelas-jelas kau datang untukku, kan? Dia tersenyum kecil. Apa kau pikir begitu? Meskipun aku ingin sekali membenturkan kepalamu. Tapi, kenapa warna rambutmu berubah? Kau mewarnainya? Ah, aku senang sekali. Tak kusangka kau menyadarinya. Setelah membunuhmu waktu itu, aku beralih profesi menjadi Dewi Kehidupan. Setelah itu, rambutku berubah warna menjadi seperti ini. Membunuh 1000 orang lalu jadi Dewi Kehidupan? Bukankah seharusnya Dewi Kematian? Benar, kan? Menarik. Ya, memang menarik. Cukup sampai di sini bagian menariknya. Sekarang waktunya dipukul. Ah, secepat itu, sayang sekali. Masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Entah sejak kapan, dia sudah ada di belakangku. Aku langsung berbalik, dan mengayunkan tongkatku lagi. Gelombang kejut yang kuat menyelimuti dirinya. Kupikir aku berhasil menghabisinya. Urus pun keluar untuk menyanjungku. Tapi saat asap mulai menghilang, siluetnya muncul dari dalam asap. Dia menerima serangan itu secara langsung, tapi sama sekali tidak terluka. Kau memang jadi jauh lebih kuat. Tapi dengan kekuatan segitu, kau takkan bisa mengalahkanku. Melihat itu, Urus ketakutan dan menempel di wajahku. Karena dia menyadari tatapan wanita itu aneh. Sepertinya dia sedang menatapnya. Padahal, selain aku, tak ada yang bisa melihatnya. Aku mendorong Urus dan berkata dengan tenang. Kau jelas-jelas terkena seranganku. Tapi kenapa kau tidak terluka? Bukankah aku sudah bilang, aku sudah beralih profesi menjadi Dewi Kehidupan. Bagaimana mungkin manusia bisa melukai dewa? Aku berkata sambil tersenyum. Sungguh menyebalkan. Segera, aku menyerangnya lagi. Dengan suara ledakan yang keras, tongkat kayu di tanganku terus berayun. Tempatku berdiri seperti dibombardir jet tempur terus-menerus. Seluruh benua bergetar tanpa henti. Urus berpikir wanita itu pasti sudah hancur lebur. Namun, detik berikutnya, dia muncul tepat di depan mereka dengan selamat. Sayapnya terbentang, perlahan melayang ke udara. Melihat itu, aku tak bisa menahan keringat dingin. Dia lalu melipat sayapnya, dan perlahan turun kembali ke tanah. Dia tersenyum manis dan berkata, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Kau selalu memikirkanku setiap hari. Hanya untuk membunuhku, kan? Menyerahlah. Tidak peduli berapa lama. Tidak peduli seberapa kuat kau menjadi. Kau tidak akan pernah bisa membunuhku. Tidak akan pernah seumur hidupmu. Detik berikutnya, aku menutup mataku sedikit. Mendesah panjang, lalu berbalik dan pergi. Melihat itu, dia bertanya dengan bingung. Kau mau kemana? Kau akhirnya menyerah? Aku menggerakkan badanku, tanpa menoleh. Aku berkata, aku ingin mencoba mengayunkan tongkat kayu ini dengan seluruh kekuatanku. Dengan begitu, mungkin aku bisa membelahmu menjadi 2. Sudah kubilang itu tidak mungkin. Kau tidak akan pernah bisa. Kau tidak akan pernah bisa membelahku. Mendengar itu, dia tersentak. Apa? Aku menoleh dan berkata, jika aku tidak bisa membunuhmu secara langsung, maka aku akan menghancurkan planet ini, kan? Dengan begitu, kau akan tersapu bersih atau terlempar keluar angkasa. Salah satunya. Hahaha, kukira kau mau mengatakan apa? Kau pikir dengan tubuh manusia biasa, kau bisa melakukan hal seperti itu? Makanya aku bilang, aku ingin mencoba dengan sekuat tenaga. Hari ini aku belum sekalipun mengayunkan tongkat kayu ini dengan sekuat tenaga. Mendengar itu, untuk pertama kalinya wanita itu menunjukkan ekspresi serius. Meskipun kau bisa melakukannya, kau juga akan mati, kan? Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Membahayakan diri sendiri untuk melukai musuh? Apakah kau puas dengan itu? Mendengar itu, aku tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Dengarkan baik-baik, nak. Bajingan sepertimu sering salah paham. Puas, bunuh diri, orang sepertiku yang tak punya apa-apa. Tidak takut pada orang sepertimu yang punya segalanya. Bajingan. Akhirnya, dia menggigit bibirnya dan setetes keringat dingin menetes. Dengan nada gugup, dia berkata, tunggu.
Tunggu. Sementara itu, di dunia nyata, di warnet game VR. Di dalam ruangan kapsul VR, penjaga warnet sedang bersantai bermain game. Tiba-tiba dia mendengar para pelanggan mengeluh keras. Beberapa kapsul VR terbuka. Spatio-temporal live terputus. Aku juga, semakin banyak pelanggan yang keluar. Semuanya adalah pemain spatio-temporal live. Tiba-tiba mereka semua mengarahkan kemarahan mereka pada penjaga warnet. Apa kau mematikan listriknya? Pengelolaan kapsul game ini payah sekali. Admin buru-buru menenangkan semua orang. Tenang dulu semuanya, tidak ada pemadaman listrik. Kemungkinan listrik padam atau jaringan terputus sudah dikesampingkan. Para pemain akhirnya menyadari kemungkinan ada masalah dengan server. Tak lama kemudian, seseorang melihat pengumuman resmi. Waktu pemulihan akan diumumkan kemudian. Server akan menjalani pemeliharaan darurat. Dugaan masalah server pun terbukti benar. Saat itu aku sedang menghubungkan ke game. Setelah kode selesai dimuat, aku muncul di ruang yang sama sekali asing. 10.101.011 aku benar-benar bingung. Lalu terdengar suara, ST-389. Itu kode planet yang baru saja kau hancurkan. Di alam semesta keempat, planet itu terkenal akan keindahannya. Kenapa kau lakukan itu? 1000P10110L. Itu tempat favorit ibuku. Aku diam-diam menatap orang aneh di depanku. Dan bertanya, siapa kau? Aku. Tuhan, mendengar itu, aku tertegun sejenak. Lalu tertawa terbahak-bahak. Sudahlah, aku tak peduli siapa kau. Lalu aku melihat sekeliling dan bertanya, kau lihat wanita berambut hitam di sekitar sini? Aku tidak melihatnya, hanya ada kita berdua di sini. Jendela status muncul, baru kusadari hanya aku yang sedang online dalam game ini. Apa yang mengejutkan, bukankah kau sudah menghabisi mereka semua? Coba pikirkan baik-baik, siapa yang bisa selamat dari ledakan seperti itu? Mendengar kata-katanya, aku tiba-tiba tertawa. Melihat itu, bahkan Tuhan pun berkeringat dingin. Dan aku masih tertawa terbahak-bahak. Lalu aku mengangkat tongkat kayu dan berteriak, balas dendam berhasil. Hei, Ulrus, keluarlah. Kakakmu ini akhirnya berhasil balas dendam. Tapi tongkat itu tidak bereaksi. Bagaimanapun aku memanggilnya, tetap sama. Bukankah sudah kukatakan, hanya ada kita berdua di sini. Anak itu tentu saja tidak ada di sini. Lalu kau ini apa? Satu pengguna online yang dimaksud adalah aku, kan? Kau NPC, atau admin, bukan keduanya. Aku, asteris suara derau statis asteris. Menutupi kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Aduh, pengacau sudah muncul. Tiba-tiba cahaya terang menyala. Gaya tarik muncul dan menarikku. Melihat itu, pria itu berkata, sayang sekali. Tapi tak apa. Pertemuan kita sangat berarti. Sampaikan salamku pada si brewokan. Ya, belum mengerti apa yang terjadi. Aku terus ditarik oleh cahaya itu. Sedetik kemudian, aku menghilang dari sana. Setelah serangkaian kode dimuat, koneksiku ke server terputus. Di sebuah warnet game virtual reality, salah satu kapsul terbuka perlahan. Aku keluar dari kapsul itu. Teringat pria berambut pirang itu. Aku jadi kesal. Tiba-tiba muncul tanpa meninggalkan apapun. Lalu pergi, kata pria itu. Dan maksudnya dengan pria berjenggot besar itu? Tanya pria itu. Saat itu juga, pria berjenggot besar dengan kacamata hitam di depanku mendekat. Sambil berkata, Li Ziyu, 21 tahun. Mulai bermain Time Space Live 3 bulan lalu. Senjatamu adalah tongkat kayu plus 99 yang dikuatkan. Benar, kan? Ku terkejut dalam hati. Apakah ini pria berjenggot besar itu? Dengan panik, aku menjawab, benarnya ya. Boleh tahu siapa Anda? Dia melepas kacamatanya dan berkata serius. Siapa lagi? Aku adalah orang yang akan mengambil tongkatmu. Lalu, aku dibawanya keluar untuk makan sup nasi. Apa yang kamu bengongin? Ayo cepat makan. Masakan nenek pemilik tempat ini luar biasa. Aku masih bingung, tapi melihat sikapnya, aku hanya bisa menurut. Dia lalu bercerita bahwa tempat ini adalah restoran favoritnya. Sejak dia masih miskin, sekitar 15 tahun lalu. Sejak awal mendirikan perusahaan dan mengembangkan Time Space Live. Mendengar itu, aku langsung terkejut. Apa Anda? Belum ku beritahu, aku adalah CEO Time Space Live, Choi DPI. CEO, jadi, kenapa Anda seperti bos mafia? Ternyata orang-orang ini adalah karyawan perusahaan. Aku pikir mereka penjahat, hampir saja ketakutan. Kenapa CEO Time Space Live mendatangiku tiba-tiba? Kenapa? Bukankah tadi di kapsul? Aku sudah menjelaskan alasannya, aku datang untuk mengambil tongkat kayu plus 99. Mendengar itu, aku terkejut. Apa yang mengejutkan? Bagi perusahaan game, ini langkah yang sangat normal. Kami harus segera memperbaiki bug game. Mendengar itu, aku langsung berdiri. Anda menyebutnya bug, padahal aku sendiri yang berhasil memperkuatnya. Tapi dia hanya menyebut angka 3%.
Itulah probabilitas sukses setelah plus 10. Semakin tinggi level, semakin kecil peluang. Kamu juga tahu itu, kan? Kalau bukan bug, coba hitung probabilitas keberhasilanmu. Mendengar itu, aku terdiam. Dia lalu menghela napas dan berkata, mulai sekarang, tongkat kayu plus 99 akan ditarik kembali. Hari berikutnya, di reruntuhan awal dekat desa pemain awal, muncul bos monster bernama Gorus. Sekelompok pemain bersiap memburunya. Dalam sekejap, Gorus menyerang mereka. Penyihir mulai melontarkan sihir, meluncurkan rudal api, langsung mengenai bos di bagian depan. Seketika itu juga, bos diliputi api, mengenai target, tinggal memberikan serangan lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Seorang pemain wanita berteriak sambil menyerbu ke arah Gorus. Pria Tem segera berkata, pengguna petarung, jangan maju sendirian. Belum selesai bicara, petarung wanita itu memukul kepala bos dengan keras. Tapi karena tidak mengontrolnya dengan baik, dia terpental kembali, melayang ke arah penyihir, dan langsung menjatuhkannya. Penyihir itu pingsan karena tertimpa. Tim menjadi kacau balau. Sementara itu, aku sedang duduk di atas pohon menyaksikan semuanya, menghela napas ringan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Harus bagaimana, bos? Aku tidak menjawab, hanya diam sambil memegang tongkat kayu dan melamun. Tenggelam dalam kenangan. Hari itu, di restoran nenek, paman mengatakan akan menarik tongkat kayu plus 99. Mendengar itu, aku merasa tidak terima. Tapi detik berikutnya paman melanjutkan. Itu adalah kebijakan perusahaan, tapi posisiku sedikit berbeda. Pernyataan yang tidak terduga ini membuatku kaget. Paman melanjutkan, aku telah menyelidiki sendiri, dan menemukan bahwa tongkat kayumu adalah barang normal tanpa bug. Jadi aku membuat keputusan, bahwa kami tidak akan lagi mengganggu pemain. Apakah itu mengalahkan bos terkuat, membantai 3 juta pemain, atau menghancurkan planet? Itu adalah kebebasan pemain, bahkan jika kamu menuangkan sup lobak ke dalam sup nasi. Itu kebebasanmu. Kamu ini, jangan menuangkan sup lobak ke dalam sup nasi lagi. Aduh, bikin aku kesal. Apa gunanya merebus sup tulang sapi semalaman? Setiap kali kamu menuangkan sup lobak, rasanya jadi amis. Aku melihat tongkat kayuku dengan linglung. Sup lobak, dalam kebingungan. Aku mendengar suara di sebelahku. Sialan, petarung, apa yang kamu lakukan sebenarnya? Kamu tidak tahu kalau dalam mode tim, menjaga formasi adalah hal dasar? Kenapa kamu bertindak sendiri dan merusak segalanya? Sialan. Kami membawamu ke tim dengan niat baik. Dan sekarang ini, mendengar itu, aku kembali melamun. Hanya satu hal, aku hanya memintamu satu hal. Meskipun ini terdengar aneh dariku, Time Space Life adalah game yang luar biasa. Bebas, romantis, petualangan yang penuh imajinasi. Mulai sekarang, berhenti menghancurkannya.